Baik, hari ini saya lihat sama semangat ingin melakukan supervisi kelas ya. Siap saya Iya. lihat. Untuk kelas anak-anak bagaimana kelasnya? Anak-anak sudah siap. Iya. Kelas yang dipakai kelas apa? Kelas 8A. Jadi kebetulan itu memang materi mereka. Iya. Kalau saya lihat itu dari RPD Bapak ini RPD berinvestasi dan kompetisi sosial emosional. Nah, dilihat baca-baca ada di dalamnya yaitu tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menghafal dengan baik struktur teks ulasannya. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran itu area pengembangan atau kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dari teks ulasan tersebut itu apa-apa saja kompetensinya, Pak? Jadi area pengembangan yang akan saya gunakan itu nanti ada dua. Yang pertama di pengetahuan, yang kedua di keterampilan. Kalau di pengetahuan ini siswa itu dapat menghafal atau dapat mengetahui struktur teks ulasan. Itu yang pengetahuan. Kalau yang keterampilannya siswa dapat menyusun struktur teks ulasan berdasarkan strukturnya tadi. Itu area pengembangan yang saya minta. Metode yang ingin Bapak pakai ini apa saja, Pak? Metode yang saya pakai ini, tadi ada metode diskusi, game, nah itu Pak. Baik, demikian kegiatan praobservasi. Selanjutnya kita ke kelas ya. Tanya tuh siapa Bapak yang di belakang itu? Dia Bapak Pak Utenius namanya. Beliau adalah guru SMP 3. Nah, beliau adalah pengajar nanti Pak. Beliau yang membimbing mendampingi Intan selama melaksanakan pendidikan calon guru bergerak. Oke, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, nah di hari ini saya minta satu orang untuk berpimpin kita dalam doa. Adalah teman-teman semua, kita mengalami pelajaran pada hari ini. Ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Doa mulai. Saya mau tanya nih, siapa yang belum hadir dan tidak hadir hari ini? Ada yang masih dua nggak? Ada lagi ya? Nanti si siapa namanya? Apa keterangan? Hadir. Oke. Apa ya? Nah baik, jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini, nah, saya ingatkan kembali itu, masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Ada ya? Ya, kan pernah di depan itu. Apa saja keyakinan kelas kita? Datang. Ya. Kemudian apa lagi? Angkat tangan sebelum. Nah, kemudian menjaga. Siap. Ada sampah sana. Ini mau mulai hari ini, Bapak akan mengiring kalian dengan gitar. Nah, kalian nyanyi ya. Nah, pastikan lagunya mungkin yang kembali dari kita dan kita juga. Indonesia. Ini mau mulai.
dengan teks ulasan, yaitu melalui media lagu becak. Pernah dengar lagu becak? Kemudian nanti kita akan dapat menghafal dengan baik struktur teks ulasan. Kemudian nanti juga kita melalui LKPD dalam bentuk game sederhana, kita dapat menelaah struktur teks ulasan dengan benar. Jadi nanti saya siapkan satu LKPD-nya, kita akan beri struktur teks ulasan. Ini materi kita. Nah, oke, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita melalui media lagu BK, murid dapat menghafal dengan baik struktur teks ulasan. Kemudian melalui LKPD dalam bentuk game sederhana, murid dapat menelaah struktur teks ulasan. Kalian pernah tidak mendengar kata ulasan? Abi pernah? Jatina? Pernah apa Jatina? Ulasan itu apa? Yang apa tuh? Yang mengomentari sebuah, iya, yang mengomentari sebuah karya, betul. Ya. Ada lagi yang lain? Background barangkali? Ada? Ada? Ya, kalau Francisco, pernah tak dengar ulasan itu? Iya betul. Jadi antara Jatina dengan Cisco ini betul menyampaikan itu bahwa dia adalah mengomentari sebuah karya. Tangan dulu untuk mereka berdua. Teks ulasan ini kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa jadi ulasan dijelaskan kita akan hafal, tapi melalui lagu. Nah, lagu beca, pernah dengar lagu beca kan? Gimana nadanya itu? Margo, nada lagu beca. Masih ingat? Dulu di SD pasti dapat tuh lagu itu, ya, lagu beca itu. Nah baik, saya coba akan memutarkan lagu beca. Nah, tapi diubah ke dalam bentuk judul lagunya kita ubah menjadi lagu struktur teks ulasan. Sinopsis, perempatan hari
Nah, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang perhatikan. Jadi kalau dia sudah termasuk judul buku pengarang penerbit berarti ini adalah identitas. Kemudian orientasi. Saya minta orientasi coba dibacakan tadi. Nampak tadi? Orientasi. Nampak coba bacakan dari ini. Orientasi terdapat pada paragraf pertama menjelaskan keberadaannya sebagai karya yang mendapat penghargaan. Ya. Itu mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Struktur teks kuasa. Nah, kita lihat di sini nanti. Nah, saya akan bagikan apa namanya NKPD. Jadi di sini nanti saya minta kalian baca dulu nih berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan bilang nih, ada saya bawa di bilangnya. Ya, keren nih. Ini kalau kemudian mirip dengan video nih bilangnya. Ya, jadi tinggal dari motornya ya begitu. Nah kemudian yang saya perhatikan juga di sini, ini ada novel ya. Nanti kalian tentukan nih mana yang namanya identitas karya, mana yang namanya apa namanya orientasi, evaluasi dan sampai evaluasi. Ini juga ada di sini. Tinggal kalian tentukan, kalian baca dulu berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Ada yang sebagai kelompok visual, ada yang auditori. Kemarin itu sudah kita bagikan berdasarkan kelompok yang apa namanya kelompok yang ditentukan. Nah, baik sekarang saya minta silakan gabung dengan kelompoknya berdasarkan yang kemarin. Silakan. Sudah ada yang bertanyakan silakan. Tanya aja ya. Ya. Yang dilepas saja akan ada kertasnya. Nanti nama kelompok tulis di atas dilepas saja. Ya nanti akan ada ya. Oke, tepuk tangan. Silakan dari kelompok 4 silakan. Ya. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan membacakan struktur teks ulasan yang telah kami bicarakan. Perkenalkan, saya Desya Frida, perwakilan dari kelompok 4. Baiklah, saya akan langsung membacakan struktur teks ulasan yang kami kerjakan. Yang pertama, identitas karya. Alasan atau buktinya terdapat identitas dari novel tersebut. Yang kedua, struktur teks ulasan orientasi. Alasan atau bukti keberadaannya sebagai karya yang mendapat penghargaan. Paparan tentang keberadaan unsur cerita seperti skema, kecocokan, catatan, dan alur. Yang kelima ada evaluasi yang alasannya berisi paparan tentang kelebihan dan kekurangan dalam karya. Dan yang terakhir struktur teks ulasan ada rekomendasi. Alasan atau bukti berisi saran-saran kepada pembaca berhubungan dengan karya yang diulas. Ya, terima kasih dari kelompok. Ya, tepuk tangan. Baik, apa
yang disampaikan tadi, yang saya dengar itu, yang saya perhatikan itu memang sudah ada susunan yang tepat. Tapi ada beberapa bukti dukung yang tadi yang kurang tepat itu, seperti yang saya perhatikan pada untuk kajian, bahkan kajian salah baca atau ini ya. Tapi ada yang saya tadi itu memang ada yang terbalik. Nah, kalau perhatikan baik-baik. Ini jawaban dari itu, kalau perhatikan di kelompoknya masing-masing sesuai kan? Yang pertama, struktur ulasannya adalah identitas karya. Ada judul, bagian struktur ada? Oke, saya munculkan scan baru. Oke, silakan scan. Dapat? Siapa yang tak dapat? Di Zoom ya, Sar? Hati-hati ya, hati-hati ya. Tidak bisa kamera. Jangan lupa. Oke, Kamu boleh sama ikon. Oh, harus jawabnya. oke. Dan tiga. Ya, kita lihat dari hasil perolehannya tadi. Satu dibagi analisis. Satu tadi adalah siapa? Ya, kita lihat nih. Ini apa? Satu, duanya. Dua siapa nih? Devi. Kemudian yang ketiga coba. Ya, tepuk tangan dari sini. Oke, kasih nantian harus itu kan. Oke, baik. Oke, nah sebelum mengikuti materi pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk merefleksi hari ini apa sih yang didapat begitu ya. Saya minta sekian dari Ipi, silakan. Apa sih yang hari ini pelajaran kita dapat dari ini? Tentang apa? Betul? Betul teks? Ulasan. Nah, apa saja bagian-bagiannya, Sisko? Identitas karya, orientasi, hipnosis, analisis, evaluasi, rekomendasi. Ya, baik sekali. Nah, itu jangan sampai lupa. Nah, lalu saya ingatkan bahwa nanti tugas yang berkaitan dengan struktur teks ulasan ini adalah, nah, saya minta nanti kalian coba nanti buat dalam bentuk video, ya strukturnya tadi itu kan bisa tuh dibuat dalam bentuk video, struktur teks ulasan apa tadi ada 6 kan, sampai rekomendasi, buat dalam bentuk video, kemudian bisa juga dibahas dalam bentuk apa, disampaikan dalam pesan suara. Pesan suara mau pakai WA itu, voice note. Nah, kemudian jangan lupa juga nanti kalau mau dikumpulkan berupa gambar juga boleh nanti pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi saya minta kalau bisa kirim lewat WA saja. Ya, paham? Jadi nanti dibuat. Kalian pada yang minta contoh. Buat ini struktur yang pertama dua. Ini tadi mempelajari tentang struktur teks ulasan, jangan sampai lupa apa tadi yang pertama struktur ulasannya. Ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang keempat becaknya ya. Baik, nah mungkin sampai di sini pertemuan kita. Nah kemudian saya minta sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini, ruangan kelas tetap bersih, jangan ada sampah. Dia belum masuk nanti dia sampah di wadah. Jadi jangan sampai ada sampah, kondisikan bajunya rapi, tetap rapi. Nah baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Bapak ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi. Selamat pagi. Oke. Boleh disiapkan. Berdiri, ucapkan salam. Terima kasih.
Baik Pak, saya sebagai pendamping Bapak mengucapkan selamat Pak atas kegiatan supervisi pada hari ini, luar biasa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak karena Bapak sudah melaksanakan kegiatan supervisi pada hari ini dengan baik, cukup baik. Nah, tentunya dari saya sebagai pendamping Bapak itu ada beberapa pada intinya sebenarnya tidak ada masukan karena kalian sangat baik. Bapak menggunakan banyak sekali metode, ada tim dan ada Canva, wah luar biasa. Hanya sedikit saja catatannya Pak. Saya lihat di RPP juga tadi dan juga di kegiatan pembelajaran itu saya lihat itu ada brainstorming. Itu kayak kita semacam berhenti sebentar, tarik nafas, namanya kita berhenti sejenak untuk biasanya mengembalikan konsentrasi ya Pak ya. Nah sebenarnya bagus kalau di tengah-tengah kegiatan, tapi kalau saya boleh memberikan catatan itu brainstorming namanya itu, atau namanya mengembalikan konsentrasi. Dan sebaiknya bukan mengembalikan konsentrasi namanya itu untuk memulai sesuatu biar kita konsentrasi memang mengembalikan itu sehingga memang awal kalau dari awal di akhir, terutama kalau kenapa di akhir, contoh misalnya kalau yang jam-jam siang jam rawan atau itu kita boleh melakukan itu tapi di awal supaya mereka kembali konsentrasi sebelum memulai. Karena tadi ketika di tengah-tengah nih anak-anak kayaknya nggak konsentrasi juga ya, karena dia kan terfokus ke RKPD-nya, jadi kita mengatakan ayo berarti mereka kayaknya nggak konsentrasi, tapi dilakukan ya. Jadi bagus di awal, misalnya setelah tadi bagus sekali pas ketika selesai nyanyi kan, nah itu baru kesenangan kita akan belajar tapi sebelum kita belajar supaya pikiran kita tenang, mobil kita lakukan kemudian yang kita bisa lihat di kesimpulan itu sudah melibatkan siswa sudah melibatkan siswa, tapi juga ada sedikit catatan dari saya kasih sebaiknya nanti ketika memberikan menyampaikan kesimpulan boleh meminta satu anak dari mana sama-sama menyampaikan secara lengkap hasil kesimpulannya. Cuma tadi mungkin saya kelewat tadi ada ya? Ada anaknya. Oh ya. Ada. Saya pikir itu Pak kegiatan apa ya, penilaian saya bukan penilaian namanya, dia masukan sedikit lah dari saya untuk kegiatan seperti ini. Selebihnya saya kira sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus. Bapak sudah menggunakan game krisis dan banyak juga metode pembelajaran. Kemudian saya suka karena Bapak juga mau menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan IT, tapi juga bukan hanya menggunakan IT, tapi Bapak juga berkomunikasi secara interaktif. Luar biasa Pak. Teruskan itu saja Pak kegiatan pasca konsultasi yang bisa saya berikan kepada Bapak untuk masukan saya. Intinya saya ucapkan banyak terima kasih dan Pak semangat Pak. Semangat. Terima kasih Pak.